Tapi yang membuat saya bingung, kegaduhan itu sudah muncul di media-media, tapi Prabowo juga mengatakan bahwa kinerja menteri itu sudah baik, maka tidak punya keinginan untuk mereshuffle. Itu sangat kontradiksi dengan kenyataan bahwa kasus-kasus dari masalah pagar laut sampai 40 itu kekacauan itu dari para menteri. Iya. Tapi tidak ada ujung penyelesaian di situ, tidak ada decision maker yang diambil oleh Prabowo. Kalau memang Pak Prabowo ingin membangun negara ini harus punya tindakan yang tegas. Jangan sampai negara ini semakin hancur karena ulah para menterinya. Nah, karena pemerintahan sekarang itu tanggung jawab besarnya itu adalah pada pemerintahan Prabowo karena kita mengacu pada sistem presidensil di mana pemegang kekuasaan yang tertinggi itu ada di presiden. Jangan sampai ini kekacauan seperti ini karena yang dibuat oleh Jokowi ada pemakluman Iya. terhadap pemerintahan Prabowo karena ada persoalan-persoalan yang sudah dirusak oleh Jokowi maka harus apa istilah memaklumi apa yang terjadi sekarang. Nanti Pak Prabowo selesai ganti presiden baru harus memaklumi kepada pemerintahan yang lalu kan nggak fair. Jadi sekarang apapun yang terjadi, Prabowo harus bertanggung jawab terhadap kerusakan-kerusakan yang dibangun oleh pemerintahan lalu. Karena suka tidak suka selama 5 tahun Prabowo sudah ada di pemerintahan masa lalu dan sekarang berlanjut. Makanya Prabowo mohonlah ada ketegasan sedikit. Kalau Pak Prabowo masih seperti ini, resikonya negara ini rusak. Prabowo juga akan mendapatkan akibatnya karena tidak becus mengelola negara ini. Banyak kasus-kasus tidak bisa diselesaikan dengan baik, tapi Prabowo masih mengapresiasi para menteri-menteri yang tidak becus. Inilah menunjukkan kapasitas, kapabilitas dan profesionalisme Prabowo. Memang Prabowo itu dari dulu memang tidak pernah menjalankan eh, pekerjaannya itu dengan baik kalau menurut saya Mbak Anesti. Iya. Kita tahu sebelum Prabowo menjadi presiden membangun organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti HKTI, ada istilahnya Gapoktan, semuanya berantakan hanya membangun organisasi tapi tidak ada keberlanjutan. Sampai sekarang menjadi presiden pun bisa dibuktikan banyak kasus-kasus yang muncul Prabowo tidak bisa mengatasi, tidak ada ujung pangkalnya, semua mengendap dan terus muncul persoalan-persoalan baru yang memecah belah bangsa. Dan Betul. ini tanda-tanda memang negara itu mengalami kehancuran seperti ini kalau tidak ada aksi dan reaksi dari presiden. Tolong Pak Prabowo rubahlah pola pikir Anda. Berikan kepastian hukum dan beri trust kepada masyarakat bahwa Pak Prabowo itu memang layak menjadi presiden. Terima kasih Mbak Neti. Iya, Selamat terima kasih pagi. Pak Sudarto Garung. Nanti kita nyanyi lagi ya bareng ya. Oh, oke. Ini saya ada kedatangan tamu nih. Oh maaf, saya mau ke Pak Tony dulu. Silakan Pak Tony. Iya, Pak Huta Barat, selamat datang, selamat bergabung Pak Bening. Tapi saya mau ke Pak Tony dulu, mohon maaf. Ya, ya, makasih. silakan. Makasih Bunda Neti. Ya, Iya, selamat malam Bang Utabaran. Bang Flo, kalau ada konflik misalnya batas wilayah, memang kita tahu Menteri Dalam Negeri itu punya wewenang. Tapi dalam buat SK ini, ya konstitusi mengajarkan bahwa gubernur juga punya pengaruh, punya wewenang juga menentukan batas wilayahnya, termasuk bupati, wali kota. Kenapa tiba-tiba muncul, ya ini kan baru SK-nya, 2025. Nah, kita sebagai masyarakat, ya kita mengamati ada apa gitu. Termasuk juga bagaimana Gubernur Sumut ke Aceh. Ini ada apa gitu. Kan kita bertanya kan. Apakah tidak bisa lewat surat menyurat? Kok urgent sekali gitu itu ya. Kemudian kita lihat hari ini Bang Flo. Kita ikutin berita
Bagaimana Komisi 2 langsung mengambil masalah ini, Komisi 2, dan langsung bicara ya malam ini. Infonya yang saya dapatkan langsung ke Pak Prabowo. Dan kata Pak Prabowo, minggu depan ini akan diputuskan. Dan saya bisa prediksi SK ini akan ditarik. Kalau tidak, Pak Prabowo berisiko. Dan semoga ya mungkin pengetahuan kita terbatas Bang Flo, ya termasuk abang saya terbatas. Tapi kita tahu undang-undang batasi wilayah ini, undang-undang loh Bang Flo ya, sudah ada. Dan Pulau Panjang, Pulau Lipan itu masuk di Aceh. Ada undang-undangnya. Itu pemerintah yang buat, bukan saya. Termasuk juga MOU Helsinki juga sama isinya. Nah ini kan kita bertanya, ada apa ini? Menteri Dalam Negeri tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, zep keluar SK. Makanya kita pelajari lagi. Ya kita pelajari, ya kita punya akal pikiran. Oh ternyata tahun 2022 Bang Flo, ya mungkin abang nggak tahu, saya juga mungkin tahu sedikit. Ada perjanjian antara Pertamina pemerintah dengan perusahaan eksplorasi migas milik, ya saya nggak tahu siapa yang Siapa ayo? Ayo saya mau tanya milik Saya nggak siapa? mau sebut lah ya, nggak mau sebut. Kaisang ya? Ya saya nggak usah sebut lah, nggak baik. Di sana itu sudah sah, tanda tangan Menteri SDM. Silakan dicek impor saya ini. Ternyata di Blok Melabo, Blok Singkil, ya potensi gas alam minyak, dan perjanjian itu berlaku kalau nggak salah 30 tahun, sudah tanda tangan. Itu loh Bang Flo. Jadi saya bukan menyimpulkan ya, saya mengamati dan Intersep bertanya-tanya sedikit saja. Bang Tony, intersep sedikit. Kalau misalkan bukti-bukti itu valid ya, saya bukan ini. Tapi kalau misalkan itu betul seperti yang dikatakan Bang Tony, saya pikir persoalan ini bukan hanya sekedar kemudian proses pengembalian keempat pulau ini ke Provinsi Aceh atau kemudian semudah mencabut ya surat keputusan Kementerian Dalam Negeri. Motivasi-motivasi seperti ini, persekongkolan seperti ini harus diusut dan memang harus disanksi. Karena kalau misalkan terjadi pembiaran ya hari ini kita digambarkan soal Raja Ampat lalu kemudian yang lain-lainnya. Karena itu memang tujuan dan niatan itu tidak pernah ada satu tujuan pun untuk rakyat gitu loh. Ini hanya persekongkolan antar grup atau kan antar orang per orang bersama kroni untuk kemudian memperkaya diri. Ini bayangkan kita ada proses pelibatan di sana tapi hanya dalam lingkaran itu. Nah itu yang memang terbaca sangat tidak betul ya. Ada persekongkolan memang. Iya. Ini tidak sebatas hanya untuk kemudian menarik surat. Persekongkolan yang kemudian melahirkan keputusan-keputusan yang salah seperti ini harus ditindak dan disanksi. Siapa yang kira-kira berani menindak dan memberi sanksi, Pak Flo? Saya pikir Pak Prabowo harus lebih tegas lagi menunjukkan taringnya ya. Misalkan Raja Ampat ya, itu memang kita masyarakat juga harus ada aksi. Itu tidak serta-merta hanya mencabut gitu loh. Kalau misalkan betul-betul ada pelanggaran terhadap undang-undang, yang berarti itu adalah bentuk kejahatan. Dan itu tidak sekedar hanya kemudian mencabut izin dan sebagainya. Harus ada proses yang mengikuti. Sehingga kemudian ada efek jera untuk orang per orang di waktu mendatang. Jangan sampai kemudian kasus persekongkolan untuk kejahatan, ini hanya bentuk coba-coba, ayo kita buat. Nanti kalau kemudian ada kegaduhan ya paling dicabut kembali. Nah ini seperti ini yang tidak benar. Karena semua orang akan termotivasi untuk bersekongkol dan melakukan kejahatan-kejahatan itu. Saya pikir demikian Bunda. Pak Tony ya. Ya, terima kasih Pak Flo. Ini sepanjang yang saya baca
jika ada keputusan administrasi misalnya dari Mendagri itu dan dia membelokkan dengan UUPA, Undang-Undang Aceh ya, Aceh bisa menuntut atau penegakan hukum karena dia adalah prinsipnya lex spesialis itu tadi, daerah khusus. Jadi, tetapi yang saya dengar hari ini, Gubernur Aceh tidak akan menuntut ini ke pengadilan atau ke petun, dia lebih memilih jalan negosiasi gitu. Ini juga saya agak bercuriga sedikit. Pak Huta Barat, selamat malam. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih saya bergabung di room ini ya. Perkenalkan saya dari Kabupaten Aceh Singkil. Ya. Banyak sudah mendengar dari senior-senior, tapi dari suara Bang Plo ini tidak asing dari saya. Terima kasih walaupun suaranya nggak saya sebutkan namanya, nggak asing. Terima kasih pencerahan. Jadi begini, terkait masalah pulau ini sebenarnya ini berawal saat adanya kunjungan ya investor dari Arab Saudi. Oh, Gibran. Yang dibawa oleh LBP. Oh, bukan Gibran ya. LBP ya. Yang saat itu katanya ya orang Aceh kurang menyambut, memberikan pelayanan kepada investor sehingga berjalan dari darat memakan waktu 12 km. Sehingga investor itu hengkang, kan itu katanya, kata LBP. Jadi melihat potensi yang ada itu ya, dari situlah permasalahan ini muncul kembali. Kenapa? Karena memang di Pulau 4 itu ya ada berpotensi migas. Kenapa? Saya pernah beberapa kali ke pulau itu, dan di dekat Pulau Banyak itu memang ada pipa yang tertanam di situ, Exxon punya. Saya punya dokumennya. Jadi patut kita curigai kenapa pulau ini ya dimasukkan atau dibuat masuk ke Tapanuli Tengah, karena saat itu pihak investor yang datang dari Arab Saudi sudah tidak mau lagi. Mungkin kena persoalan lain kan, itu satu pandangan saya. Dan saya ada juga pemikiran terbalik dalam hal ini. Ya kan, ada hikmahnya juga dengan kasus 40 ini. Hikmahnya apa? Alhamdulillah kami masyarakat yang tinggal di Aceh bersatu kembali. Amin. Karena kenapa? Tergeseknya hubungan sosial akibat pilkada. Akibat dulu tertangkapnya gubernur kami yang katanya di OTT, Irwandi Yusuf, sehingga kami terpecah belah. Kami masyarakat yang bodoh ini juga tahu bahwa itu di situ ada konspirasi jahat dari pusat, sehingga kami terkotak-kotak. Dengan adanya SK yang baru ini, kami kembali bersatu. Jadi ini, semoga suara ini didengar oleh bapak-bapak yang di sana. Pak Prabowo, biarkan kami hidup selayaknya manusia. Ya, cukup sudah kuburan yang tidak ada bernama di Aceh ini, Pak. Ya. MUU Helsinki, GAM dan Republik Indonesia tidak ada menang kalahnya, Pak. Penyelamatnya tsunami, Pak. Penyelamatnya tsunami. Iya. Nah, kalau nggak ada tsunami, Pak, mungkin sampai detik ini, Pak, AK-47 itu ada, Pak. Jadi kita berharap ya kepada kroni-kroni ya, orang-orang yang memprakarsai lahirnya SK Mendagri ini, kami yang tinggal di Aceh Singkil ya, yang dulu waktu masa kecil kami selalu di pulau itu bersandar saat kami membawa kayu ke Sibolga. Jadi Pak Tito, tolonglah Pak, jangan buat gaduh di Aceh ini. Sudah cukup air mata kami Aceh ini, Pak. Kurang apa lagi Aceh, Pak? Kurang apa lagi? Pesawat dikasih. Ya. Monas diberikannya makam.
kena tsunami utang Indonesia ke luar negeri lunas. Hari ini kami patut menduga Pak, ya Pak Tito punya niat jahat atas munculnya SK ini untuk mengobok-ngobok, untuk menggagalkan nawacita program Pak Prabowo. Terima kasih di tanggapan saya. Kami berharap masyarakat Indonesia doakan kami untuk mempertahankan harkat dan martabat harga diri kami atas sejengkal tanah Aceh yang nggak boleh hilang. Terima kasih atas room ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Bening dulu. Pak Bening, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Timbul tanda tanya yang sangat besar terkait 4 pulau ini. Ini maunya pusat sebenarnya apa? Jadi pertanyaan besar itu maunya pusat apa? Karena dalam hal ini berkali-kali pusat menyakiti bangsa Aceh atau kami rakyat Aceh. Ini saya pribadi nggak berbicara tentang ideologi Aceh Merdeka dulu. ya. Kebijakan-kebijakan ini adalah sebuah kebijakan perampok yang sangat besar yang begitu nyata di mata kami rakyat Aceh. Cuma dalam hal ini saya apresiasi terkait tanggapan daripada masyarakat Sumatera Utara yang masih mendukung bahwasanya itu Pulau Aceh. Kita nggak berbicara sejarah. Kalau kita berbicara tentang sejarah, maka pulau itu nggak akan pernah pindah dari wilayah Aceh. Iya. Kita hekles di 1992. Pada waktu itu Ibrahim Hassan sama Mendagri Murdani udah mengklarifikasi tentang permasalahan 4 pulau itu. Bisa dicek datanya. Cuma terkait dengan hal ini, yang namunnya dikhianati terus. MOU belum selesai, UUPA juga nggak dijalankan. Ini sama-sama terlibat ini, ada tanda kutipnya. Ya. Dua belah pihak ini terlibat, termasuk penguasa Aceh sekarang. Ini harus iya benar. Ini karena unsurnya politik Pak. Jokowi, ya kan, ada Luhut di situ. Bahkan Masinton pun sekarang ikut campur. Saya sih dalam kalau begini Pak, saya potong sedikit. Kalau Pak Zakir Munaf ini mau dia negosiasi dengan Menteri Dalam Negeri, ini agak mencurigakan. Tetapi kalau dia tidak mau negosiasi, nggak datang diundang, saya yakin ini nggak terjadi apa-apa. Artinya ini akan dibatalkan begitu keputusan. Tapi kalau dia itu intinya. negosiasi, walau alam bisawab. Ya, yang namanya kami rakyat Aceh ini berkali-kali dikhianati pemerintahan pusat. Maka dalam hal ini ada baiknya dengan hal ini sebenarnya, ada hikmahnya. Nah, jangan juga Pak Tito ini beranggapan seakan-akan orang Aceh udah nggak ada senjata lagi, udah potong senjata kan, lemah sehingga pulaunya bisa diambil seenaknya saja. Jangan begitu juga. Karena bekas lama ini belum sembuh. Kalau kita merujuk pada MOU itu, banyak pelanggaran-pelanggaran yang belum diselesaikan. Seharusnya Pak Prabowo dalam hal ini harus bijak dia. Ya, harus ambil tindakan tegas. Karena dengan dengan notabene Pak Prabowo sendiri adalah pelanggaran HAM terberat di Aceh. Dan namunnya dengan kebesaran jiwa bangsa Aceh memaafkan dia dan bahkan menang sebagai pemimpin Indonesia sekarang. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya, apakah ketika ketika seorang Tito ini mensahkan SK terkait pulau itu nggak bisa dibatalkan, padahal dengan wewenang ada pada Pak Prabowo yang sebenarnya. Nah, Iya, lanjut Pak, nggak apa-apa, lanjut. Nah, Silakan. maka dalam hal ini kami rakyat Aceh sangat menyesalkan. Nah, bahkan kami ingin menuntut balik kemerdekaan. Waduh. Padahal ini udah solusi terbaik untuk kami, untuk menggerakkan rakyat untuk pada misi 1976 atau membangkitkan lagi misi Muhammad Tunku Wali Hasan di Tero. Iya. Nah, karena kenapa? Karena memang
Ini mungkin yang diinginkan pusat. Nah, maka dalam hal ini, kalau misalkan mau bunuh kami, bunuh aja semua. Ambil Aceh-Aceh untuk kalian. Iya. Kan harus gitu sekarang tantangannya. Maka dalam hal ini suara hati seorang rakyat Aceh ya. Nah, terkait polemik pulau ini, maka dalam hal ini Pak Prabowo harus segera mengambil tindakan tegas, copot Tito Karnavian, dan klarifikasi semua apa yang sudah terjadi di bangsa Indonesia ini. Sekian daripada saya dulu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Host, sedikit saya tambahkan host, bahwasanya terkait masalah 40 ini sebenarnya oknum-oknum ini berlindung di atas hukum. Ya sebenarnya pulau itu udah dicaplok-caplok, udah macam milik pribadi. Nah, itu fakta di lapangan. Dan satu lagi, bahwasanya ini ya kan masalah pulau yang 4 tadi ini kan, ini sebenarnya ya coba aja lah. Saya mendukung apa yang dibicarakan oleh Bang siapa tadi ini, Bang barusan ini ya. Coba aja lah, Bobi Nasution ambil itu pulau yang 4 itu kalau berani. Coba aja, tapi insya Allah ya masyarakat Aceh nggak bodoh dan nggak diam dan nggak tidur. Coba aja. Ya kan. Ya, izin Mbak Asni. Oke. Silakan. Pesan kepada rakyat Aceh yang mendengarkan. Terima kasih sekalian yang kencang. Pesan kepada rakyat Aceh yang mendengarkan ya. Kalau pimpinan skala kecil kalian mengerti soal data elit, gaya bicara elit, curigailah. Data itu akan ditukar dengan duit. Oke? Kalian pahami teori itu ya? Udah? Kalian curigai manusia-manusia di pimpinan kecil kalian yang menguasai data. Kedatangan elit, informasi data dan sebagainya tadi yang disampaikan sama siapa tadi. Kalian curigai, patut dicurigai untuk apa dia menampilkan data itu. Tukar bos, tukar. Jadi lagi-lagi yang saya tahu Aceh itu, kalian itu marhaeni sejati. Pahami. Hari ini kalian siapa? Proletar. Nggak punya kalian berdikari sekarang ini. Kalian sibuk menikmati alunan musik barat, berdendang mengisap ganja kalian. Nggak kalian pahami kondisi kalian hari ini kayak begitu. Coba ukur lagi kemampuan. Kalau mau merdeka, uji lagi. Jangan cuma bicara di TikTok, mainkan. Sekarang kalian memahami kondisi elit, seolah-olah kalian mau berkompromi ini namanya. Sejak kapan rakyat kelas bawah berkompromi sama elit? Pahami politik rakyat itu yang mana. Bedakan bahasa rakyat itu yang mana. Yang barusan dua ini itu bahasa elit. Bahasa rakyat itu orang Aceh ya. Kami perlu tanah, selesai urusan. Kami mau hidup, jangan kau ganggu. Itu politiknya rakyat Aceh yang aku tahu. Orang Aceh sudah membuktikan hanya dikasih tanah mereka makmur. Jadi kalau kalian memahami lagi gaya elit-elit partai ini bicara soal kompromi DPR dan sebagainya, tai kucing kalian duanya, Bening sama Huta Barat, tai kucing keduanya. Siapa kalian? Jangan kalian mewakili kalian, mengklaim kalian menjual data informasi kalian ke elit untuk mendapatkan fee. Kalau berpihak kepada rakyat itu jelas. Sulut api energi yang tersembunyi di tubuh rakyat itu. Pahami. Mungkin kalian belum kenal siapa saya memang. Hati-hati kalian
melihat pimpinan skala kelompok kecil kalian yang memahami data seperti datanya para elit. Ya, hati-hati kalian sama pimpinan itu. Kalau elit punya data dengan data yang kalian punya juga sama, artinya ada kompromi. Itu dia poinnya. Jadi 435 kalau kalian ada orang Aceh di sini, kelompok elit, kelompok garis bawah, garis hot, coba kalian periksa kembali itu siapa-siapa aja perwakilan kalian yang hari ini menerima dana APBD dari APBN. Oke. Kalau mau main aja versi rakyat. Jangan kalian memahami versi-versi elit itu. Bukan urusan kalian itu. Oke. Aku dukung kalian merdeka. Buktikan itu. Jangan cuma cocok saja. Aksi, main. Kasih inspirasi sama rakyat Jawa, Sunda dan sebagainya. Papua, kasih contohnya. Begini cara main Papua, Raja Ampat. Kasih contoh. Kalau cuma mendoakan saya semoga presiden sadar semua. Tai kucing. Hari gini kalian masih berkompromi sama elit. Bah. Baik. Boleh saya tanggapi, Bu? Nggak perlu. Nanti Enggak, sebentar aja. Oke. Sekalian closing. Oke, silakan. Kendati kami darah berjuang, tapi yang namanya untuk membela kepentingan elit, saya di sini tidak berkepentingan untuk membela kepentingan elit. Itu hal yang pertama. Nah, karena memang posisi saya memang benar-benar murni rakyat. Saya di sini pembelajar yang ingin belajar dari yang terpelajar. Tapi saya di sini tahu mana yang salah, mana yang benar. Nah, kendati demikian nggak perlu saya perdebatkan. Nah, yang namunnya pada konsepnya kami tetap mempunyai ideologi tersendiri. Kami tidak menganut ideologi Bhinneka Tunggal Ika. Kami ada ideologi tersendiri, yaitu ideologi Aceh Merdeka. Baik. Itu poin kedua. Cuma kenapa kami ingin begini? Karena memang kami masih menghargai hasil perdamaian MOU. Nah, kami nggak menggiring ini ke ranah yang seram-seram. Karena begitu banyaknya korban waktu itu. Belum lagi Kau banding cemen. Kalian selama ini tidak merdeka. Enggak. Kalian Udah, selama udah. ini tidak merdeka, enggak kalian fallback. Udah. Apa bedanya kau sama tim demo? Oke. Ini Pak, sekalian bentar Pak. Ini salah. Enggak. Iya, yang Cuma saya ini lihat. cuma sekedar menginformasikan. Nah, maka dalam hal ini kami juga membentukkan satu pergerakan rakyat yang paling besar nantinya, yang insya Allah akan dihadiri seluruh desa yang ada di Aceh. Nah, pada bulan Tadi 7 buka di tanggal sini, Pak. 6. Itu nggak usah dibuka di sini. Enggak, biar Nggak, pada tahu kan. udah cukup. Cukup ya Pak ya. Saya cukupkan ya. Terima kasih Pak Bening. Saya mau ke Pak Edi. Udah Edi. Ini kan dari awal pemerintahan Prabowo kok kayaknya dia bikin sensasi begitu besar ya. Pagar laut merebak viral senyap. Pertamina merebak senyap. Kemudian apalagi gas. Kemudian apalagi. Nah hari ini dia bikin lagi ini pulau, 4 pulau ini. Kemudian apa yang terjadi lagi? Kemarin ada Raja Ampat keluar keputusan presiden dibatalkan 4 izin usaha apa itu tambang. Ini dia cari apa sebenarnya presiden ini? Kenapa dia nggak tahu gitu kalau ada menterinya akan membuat keputusan gitu. Kok kayaknya ada permainan apa saya nggak tahu. Silakan udah tutup sekalian. Iya. Iya, kalau saya banyak setuju dengan Bang Doni ya. Dari tadi saya juga narasinya seperti itu. Nggak ada sifat mengemis kepada elit-elit itu ya. Kalau elit mungkin ada tadi yang bilang nggak pantas kita sebut elit, tapi bajingan. Jadi kalau kita ingat kata-kata Tan Malaka, ngapain kalian kompromi dengan orang yang berencana maling rumah kalian gitu.
kita sudah tahu. Orang bodoh aja yang nggak tahu ini. Kira-kira mungkin nggak mengadukan putusan menterinya Prabowo kepada Prabowo? Mungkin tidak. Kalau kita digigit oleh anak macan, terus kita mengadu kepada bapaknya macan, dia akan pukul anaknya. Bodoh kita berpikir seperti itu. Mereka itu satu konspirasi besar. Menterinya, gubernurnya, presidennya, DPR-nya, semua punya niat yang sama dan mereka tahu ini semua. Terus kita mau berharap dan mengadu kepada mereka. Betul kata Bang Doni tadi, lemah cara kita berpikir. Ini nggak ada lagi kompromi-kompromi apa lagi, berpuluh-puluh tahun sudah. Kompromi apa yang dihargai oleh mereka? Janji apa yang dipegang oleh mereka? Masih berharap pada mereka. Rumah besar kalian yang sudah terbakar, tapi dapur yang kalian pertahankan, bodoh. Lemah kalau masih berharap kepada orang. Apalagi orang yang jelas-jelas punya niat jahat. Prabowo itu nggak buta. Dan dia nggak tuli. Pasti dia tahu semua ini. Tapi apa tindakannya? Nggak perlu diadukan juga apa ini putusan menteri, SK menteri, tetek bengek lain semuanya itu. Dia udah tahu duluan dari kita. Ini semua rencana mereka. Dimulai dari bawah. Pelan-pelan dia tarik. Pertama dipindahkan dulu kekuasaannya itu secara administrasi atas nama Sumatera Utara, tapi bukan keinginan rakyat Sumatera Utara itu. Biar apa? Biar rakyat Aceh dan Sumatera Utara ribut. Jadi kita jangan berpikir terlalu pendek seperti itulah. Udah jelas-jelas kok. Oh iya Bang Tony, saya ingat dan saya ketawa tadi Bang Tony bilang. Kemana para ahli, para pakar tata negara? Kenapa nggak bicara dengan kondisi amburadulnya sistem pemerintahan saat ini? Bang, kurang pakar apa Yusri Rinda Mahendra Bang? Kurang dekat apa dia ke Prabowo? Jangankan ngomong, jangankan teriak, berbisik pun kedengaran itu. Tapi apa Bang? Hanya segepok uang, sedikit jabatan, dia nggak bersuara lagi Bang. Jadi nggak perlu berharap dari situ, rakyat yang harus bergerak. Saya setuju Bang Doni, terima kasih Bunda. Oke. Dikit aja Bunda, dikit aja Bunda. Ini bukan nggak ada maksud apa-apa, dikit aja aku mohon Bunda. Baik. Untuk Bang Edi dan Bang Doni, ketika Bang Edi dan Bang Doni tahu tentang permasalahan ini, jika memang Bang Doni ada di Sumatera atau Bang Edi juga di Sumatera Utara, kenapa nggak minta pisah juga daripada Indonesia? Yuk kita pisah Bang, dari kemarin-kemarin saya udah ngomong gitu Bang. Kapan kita mulai bergerak? Ayo siap. Maka gaungkan itu di Sumatera Utara. Bang Bening, tadi ku bilang Bang, kalian mulai dulu biar kami rakyat terinspirasi. Abang tahu sejarah, berubahnya kiblat Turki dari Ottoman kepada Barat.
Pada saat itu belum ada foto Soekarno di kamar-kamar para lajang Indonesia. 1930, foto Koma Atatürk itu dipajang di kamar-kamarnya para lajang dan ladies manusia Indonesia. Sebelum ada foto Soekarno. Mereka terinspirasi dengan itu. Jadi kalau abang nggak memulai, kami juga ini tak tahu mana musuh kami ini. Kami tahu musuh kami, tapi orang ini masih terima amplop. Jadi kelemahan yang sesama kita bangsa ini ya bang ya, kita harus punya musuh bersama supaya bersatu. Kalian sudah punya musuh bersama, masih mau berkompromi. Hari ini kalian jelas-jelas musuh bersama kalian itu para elit. Pulau kalian dicuri. Kan jelas musuh kalian bersama. Kami siapa musuh kami bersama? Terlalu jauh musuh kita bersama bang. Kapitalis murni itu musuh kami bersama. Namun untuk menyatukan suara ini bagaimana? Susun barisan demo, tiba-tiba dipanggil ke dalam. Disogok mulutnya. Selesai urusan bang. Jadi yang saya bilang tadi gini bang, kalian tak usah lagi memahami politik elit itu, nggak usah berkompromi. Sekarang jelas dihadapkan dengan musuh bersama. Kalian sudah punya alasan itu. Kalau dulu kalian teriak-teriak merdeka, 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 musuhnya masih jauh. Sekarang musuhnya sudah jelas. Picu dong, bakar, mainkan. Baik, ini sudah pagi. Pak Doni, saya